keterbatasan untuk silaturahmi dengan keluarga kita yang ada di luar. Namun kita tidak boleh mempunyai keterbatasan untuk tetap berpenghasilan dan mengirimkan rezeki itu kepada keluarga kita. Jari jemari Asdar begitu lincah memainkan mesin jahit. Ia begitu telaten saat menjahit baju. Jahitannya pun terbilang rapi. Tapi tidak seperti penjahit kebanyakan yang membuka tempat usaha di rumah ataupun di suatu tempat khusus. Asdar biasa melakukan pekerjaannya itu di dalam lapas. Pasalnya, ia merupakan salah satu warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Selama beberapa tahun belakangan, Asdar memang menjalani masa hukumannya sembari bekerja sebagai penjahit di dalam lapas. Uang hasil menjahitnya itu pun kerap dia kirimkan ke keluarganya, terutama untuk istri dan kedua anaknya yang berada di rumah. Dengan tekad kuat, dirinya masih terus berusaha memikirkan cara agar anak-anaknya bisa menjalani kehidupan sehari-hari dan setidaknya tidak kekurangan biaya. Dirinya lalu memanfaatkan keterampilan menjahit yang diperolehnya dalam lapas untuk bisa mengirimkan sejumlah uang ke rumah. Uang yang dikirimkan untuk anak-anaknya tersebut mulai dari Rp300.000 hingga Rp1.000.000, tergantung uang premi yang diterima dari hasilnya menjahit baju. Sejak masuk lapas, dirinya kemudian memilih keterampilan menjahit yang setidaknya bisa menghasilkan uang. Dia pun mempunyai rencana setelah keluar dari tahanan akan menjadi penjahit di rumahnya dan bekerja secara halal untuk kehidupan keluarganya. Sebelum ada garmen di sini, saya keluar kamar pusing terus gimana memikirkan keluarga. Alhamdulillah selama ada garmen di sini, saya bisa nafkahi anak istri saya dan keluarga saya di luar. Karena saya punya anak 2. Mudah-mudahan saya keluar dari sini, saya bisa membuka usaha penjahitan seperti ini di luar. Merasa bersyukur selama saya bekerja di sini, saya bisa kasih uang anak saya membeli susu dan makanan. Asdar menjadi satu dari 56 pekerja pada industri garmen dalam lapas. Industri ini berada di dalam kompleks lembaga pemasyarakatan kelas 1 Makassar. Karena berada di dalam penjara, tak heran jika semua karyawan yang menggawangi produksi adalah warga binaan dan narapidana. Mereka bekerja tak ubahnya karyawan pabrik lengkap dengan peralatannya. Kali ini mereka tengah mengerjakan alma mater dari salah satu universitas ternama di Makassar. Jumlahnya cukup banyak, hingga ribuan. Didukung puluhan mesin jahit lengkap, mereka bekerja layaknya pabrik garmen pada umumnya. Nantinya, keahlian mereka akan bermanfaat selepas bebas dari lapas. Andi Fahrul Amsal menjadi sosok yang menginisiasi industri garmen dalam lapas, memberdayakan narapidana. Saat sebagian dari kita merasa berjarak atau barangkali sengaja menciptakan jarak dengan lembaga pemasyarakatan atau lapas, namun tidak dengan pemuda yang satu ini. Ia bukanlah residivis kambuhan, tidak juga sedang menjalani asimilasi di luar penjara. Ia cuman berempati, berinisiatif menolong para napi agar mereka mampu menolong dirinya sendiri. Persinggungannya dengan para penghuni lapas juga bukan sesuatu yang direncanakan. Ide ini bermula saat pandemi COVID-19 melanda. Alhamdulillah, setelah membuka pabrik garmen yang ada di lapas kelas 1 Makassar, maka
saya membuka ada beberapa lapas-lapas yang ada di luar Sulawesi Selatan. Karena berangkat dari Makassar, ternyata membuka lapangan pekerjaan di dalam lapas hal yang sangat menjanjikan. Karena di sini tersedia cukup banyak tenaga kerja. Saya cuma berharap bagaimana warga binaan, kelompok masyarakat yang ada di dalam lapas ini, mereka tetap terwadahi untuk berpenghasilan. Itu saja. Menjadi bagian dalam industri garmen nyatanya tak semudah yang dibayangkan. Sebelumnya, para warga binaan pemasyarakatan yang bekerja di sini harus melewati tahapan seleksi. Setelah tahap seleksi tuntas, kemudian diasesmen oleh tim seleksi dari lapas. Selain itu, mereka juga menjalani pelatihan dasar jahit, karena keahlian menjahit tidaklah bisa didapatkan begitu saja. Dibutuhkan niat yang kuat, latihan, ketekunan, dan yang utama adalah kesabaran saat menjalani profesi ini. Tahapan itu harus mampu dilewati untuk dapat bekerja dalam industri garmen lapas. Makanya tak semua warga binaan dapat lulus begitu saja menjadi pekerja dalam industri ini. Dengan bekerja dalam pabrik ini, warga binaan pun dapat merasakan langsung manfaatnya baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi keluarga. Sebelum saya masuk di garmen ini, kita mengikuti tahap seleksi melalui latihan menjahit. Latihan menjahit, setelah itu mengukur laju kecepatan mesin. Dan kedua, cara bagaimana untuk memasukkan benang di dalam jarum. Dan menyetel lajunya mesin dan seterusnya. Dan setelah itu baru kita disuruh untuk mentes kain. Sedikit demi sedikit akhirnya baru bisa dikatakan lulus. Alhamdulillah. Jadi harapan saya ke depannya semoga garmen ini ditingkatkan lagi, dimajukan lagi. Karena inilah satu-satunya bagi orang narapidana untuk mengasah pikiran supaya tidak terlalu jenuh. Kalau hanya tinggal di kamar otomatis kita bosan dan seterusnya. Ini belum bisa pakai jarum ya. Tidak hanya peduli pada warga binaan lapas, Andi Farul Amsal juga menjadi salah satu sosok pemuda yang berniat memajukan daerahnya di Sulawesi Selatan. Bahkan ia rela menggelontorkan biaya hingga 1,2 miliar rupiah untuk mengubah aula lapas kelas 1 Makassar menjadi pabrik jahit. Hal ini tak lain untuk memberikan kontribusi sekaligus mengajak para warga binaan agar dapat lebih produktif meski berada dalam lapas. Di bawah naungan PT Amura Pratama, pabrik ini telah menciptakan lapangan kerja bagi puluhan warga binaan. Didukung puluhan mesin jahit lengkap, mereka bekerja layaknya pabrik di luar penjara. Bahkan mereka juga memiliki jam kerja tetap mulai dari pukul 8 pagi hingga jam 5 sore. Para pekerja juga telah dibagi atas beberapa tim demi menciptakan efektivitas kerja. Tak heran dari tangan-tangan terampil mereka tercipta jahitan rapi dengan kualitas terjamin. Spiritnya satu, mereka adalah manusia, kelompok masyarakat yang ingin tetap berpenghasilan. Namun mereka terbatas dengan ruang. Makanya saya berkomunikasi dengan pihak lapas bagaimana kalau kita membuat kegiatan yang sifatnya padat karya di dalam lapas. Mereka masuk jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Tata caranya untuk bekerja, supervisor yang kami siapkan juga dari luar, sama dengan pabrik yang ada di luar. Namun
yang menjadi perbedaan adalah saya harus mengikuti atau menyesuaikan aturan-aturan yang ada di dalam lapas. Pola penggajian juga sama yang saya lakukan dengan yang ada di pabrik saya yang ada di luar, maupun cara-cara pengerjaan juga sama yang ada di luar. Teman-teman warga binaan di sini sebelum mereka bekerja, kita sudah melatih mereka selama 1 bulan lebih, baru mereka bisa masuk untuk menjahit. Adanya industri garmen ini tidak hanya bertujuan agar warga binaan bisa memiliki keahlian yang mumpuni untuk dapat mandiri, tetapi sekaligus membuang stigma di luar sana yang menganggap para narapidana atau warga binaan tersebut identik dengan keburukan. Padahal saat berbaur langsung dengan mereka, persepsi itu justru dirasakan berbeda. Sosok Andi Fahrul Amsal adalah sosok pengusaha milenial yang berasal dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Fahrul bahkan telah belajar berbisnis sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Bersama saudaranya yang lain, Fahrul dididik membantu orang tuanya untuk berdagang. Usaha ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga. Meski memiliki berbagai kesibukan dan aktivitas padat di sejumlah daerah, tak membuatnya lupa pulang ke kampung halaman. 3 yang teringat. Yang pertama adalah teringat dengan lokasi sekolah ini, di mana saya betul-betul waktu masih kecil di sini sekolahnya. Yang kedua adalah teringat dengan suasana bersama dengan guru-guru, meskipun yang hadir, yang tersisa guru yang masih mengajar saya waktu itu tinggal 1. Yang ketiga adalah teringat bersama dengan kedua orang tua yang pernah mengajar di sekolah ini. Kenangan masa kecil saat masih bersekolah ini menjadi cambuk semangat untuk menjadi manusia yang bernilai manfaat. Kebiasaan tiap pagi itu adalah bagaimana saya harus membantu ibu untuk menyiapkan dagangan es dan kue lapis yang akan saya jual di sekolah. Setelah sudah siap, saya baru turun mandi bersama dengan almarhum ayah saya. Nah, setelah mandi siap ke sekolah, saya bersama dengan bapak dengan ibu mengantarkan. Karena ibu mengajar di sekolah ini, saya bersama-sama berangkat dan membawa es dagangan itu dan langsung masuk ke sekolah. Pesan yang selalu teringat dari almarhum itu adalah bagaimana saya harus selalu hadir ketika berusaha. Bagaimana saya harus membantu orang yang di sekeliling saya. Alhamdulillah dari pesan itulah yang selalu teringat dari almarhum, mengantarkan saya sampai hari ini. Dan saya yakin bahwa semangat itu yang terbawa sampai hari ini untuk bermanfaat secara luas. Meski saat kecil, ia harus membagi waktu antara berdagang dan bermain. Namun pendidikan tetap jadi hal utama yang tak boleh tertinggal. Dengan modal keinginan yang kuat, kini bungsu 8 bersaudara ini mampu menjadi salah satu pengusaha muda yang sukses.
Bahkan lewat usahanya ini, ia mampu memecahkan masalah sosial dan menciptakan perubahan positif bagi keluarga tertentu. Segala usaha dan kerja keras yang dilakukan tentunya tak lepas dari didikan orang tuanya yang merupakan seorang guru sekolah dasar. Pulang ke rumah berkumpul bersama yang tersayang menjadi hal yang selalu dirindukan. Ayah satu orang putri ini selalu berusaha membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan agar dapat berimbang. Apalagi sejak ditinggal sang ayah pada tahun 2019 lalu, ibu selalu menjadi sandaran berbagi segala rasa dan asa. Ini langsung dari unhasnya, bukan Industri garmen dalam lapas merupakan terobosan pertama di lingkungan lapas di Indonesia. Telah beroperasi selama hampir 3 tahun dan terus mengalami peningkatan pemesanan. Berbagai macam produk tekstil telah dibuat, mulai dari bahan jas, perlengkapan sholat, APD, baju casual wanita, seragam sekolah, alma mater berbagai universitas, dan lainnya. Di samping itu, membuka pabrik di lapas terjamin tenaga kerja dan keamanannya. Sukses membuat industri garmen di Lapas Makassar, pria kelahiran 27 Desember 1982 kemudian melanjutkan membuat hal serupa di kota lain. Sejauh ini, perusahaan Andi Farul Amsal telah bekerja sama dengan beberapa lapas di seluruh Indonesia, termasuk lapas di Solo dan Semarang, lapas di kota Denpasar, Bali, dan lapas kelas 3 Kolonodale, Sulawesi Tengah. Pihak lapas juga menyambut baik gagasan Fahrul untuk membuat industri garmen di dalam lembaga pemasyarakatan. Pihak lapas memang membutuhkan pihak ketiga untuk membangun usaha padat karya dalam lapas. Sebab saat usai menjalani masa hukumannya nanti, mereka bisa memanfaatkan keahliannya untuk mencari pekerjaan atau membuka usaha sendiri. Pihak lapas menyambut baik kegiatan ini karena memiliki nilai positif sebagai modal berwira swasta bagi warga binaan. Pembinaan yang kita lakukan di Lapas Makassar adalah bagaimana mental dari setiap warga binaan ini bisa begitu berubah dengan pembinaan keagamaan, kemudian pembinaan kemandirian yang dimiliki adalah bagaimana membuat warga binaan ini punya skill ke depan untuk jauh lebih baik memikirkan kehidupannya untuk berkehidupan dengan keluarganya di luar. Lapas Makassar ini jauh lebih tenang ya, lebih tenang. Bagaimana juga efek dari psikologinya dari mereka ini juga berubah. Bukannya mereka saja mengalami, tapi juga dari keluarganya mereka yang di luar juga merasakan bahwa ada rasa ketenangan yang tadinya rasa kecemasan bagaimana keluarga saya di dalam ini, apa yang didapatkan, sehingga jelas bahwa dengan adanya pembinaan dan kemandirian ini, mereka juga mendapatkan suatu rasa angin segar bahwa setelah keluar dari sini mereka akan merasakan punya kehidupan yang baru nantinya. Yang tadinya mereka mungkin berpikir bahwa sebelumnya saya adalah penjahat, sekarang saya ada jadi penjahit. Sarjana hukum lulusan Universitas Jana Badra Yogyakarta ini tak hanya memberi keterampilan, tetapi juga memotivasi para napi agar bisa kembali bangkit dari keterpurukan dan menapaki kehidupan dengan penuh harapan yang pasti. Ini pun menjadi harapan baru bagi para narapidana agar setelah keluar dari lapas nantinya bisa mendapatkan ilmu untuk mulai menata hidup baru kembali. Tindakan manusia kerap tak bisa begitu saja dipandang secara hitam putih. Kriminalitas yang dilakukan itu punya beragam motif dan latar belakang. Sebagian besar dari mereka jerah dan memiliki keinginan kuat untuk berubah, keluar dari stigma sebagai penjahat menjadi seorang penjahit. Warga binaan, kaum yang termarginalkan,
membutuhkan pendekatan sosial khusus agar dapat terus semangat, kembali percaya diri, dan memiliki daya juang dalam hidup. Andi Fahrul Amsal hadir di tengah mereka, menjadi pemberdaya yang mampu menyentuh pikiran dan perilaku warga binaan untuk tetap produktif. Ruang gerak memang terbatas, tapi peluang tetap tak terbatas. Mereka adalah manusia biasa yang tidak luput daripada kesalahan. Maka berangkat dari spirit itu juga, saya pikir mereka ini harus tetap berguna buat keluarganya yang ada di luar. Sehingga ketika mereka bekerja, mereka kita gaji, mereka kita wajibkan, kita anjurkan untuk bagaimana mereka menyisihkan kepada keluarganya yang ada di luar. Motivasi yang kita berikan kepada mereka, minimal mereka tidak menghabiskan waktunya di dalam lapas dengan percuma, tetapi mereka mempunyai bekal ilmu, bekal kemudian mereka kembali kepada masyarakat sehingga mereka tetap berguna di keluarganya. Lembaga pemasyarakatan bukanlah akhir segalanya, walaupun secara hukum sudah ditentukan dan diputuskan oleh Badan Peradilan Negara sebagai akibat dari kelalaian dan kesengajaan melanggar norma hukum. Namun lapas menjadi wahana introspeksi diri atas kesalahan perilaku. Tetap bersikap baik dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, bertaubat dari segala kehilafan. Karena sekalipun badan mereka terkurung di balik jeruji besi, namun mereka tetap diberikan kesempatan memperbaiki diri. Bagi Fahrul, industri garmen dalam lapas ini bukan sekedar untuk mencari keuntungan. Kegiatan menjahit bukan sekedar merangkai kain menjadi bentuk yang indah sesuai kebutuhan, tetapi juga untuk mentransformasi warga binaan lapas. Rasa bangga dan percaya diri mereka dapat tumbuh mengetahui hasil jerih payahnya diterima pasar. Setelah nanti teman-teman keluar, saya betul-betul berharap teman-teman bisa membuka lapangan usaha di lingkungan keluarga teman-teman minimal. Dan saya selalu siap membantu itu teman-teman. Manusia selalu punya kemandirian untuk memilih. Selalu ada kesempatan kedua, asalkan ada kemauan untuk berubah diri sendiri. Semangat inilah yang akan terus digelorakan Andi Fahrul Amsal.